Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gisna Putri Takia dari kelas BMSDMA Politeknik STI Alan Jakarta. Di sini saya akan memaparkan tentang hasil kuesioner dengan judul pengaruh musik terhadap mood belajar mahasiswa-mahasiswi program studi manajemen SDM Aparatur Politeknik STI Alan Jakarta. Nah, di sini sudah ada variabel X-nya, yaitu adalah musik, dan variabel Y-nya adalah mood. Nah, kemudian di sini ada dua dimensi. Pertama dimensi musik, yaitu variabel X, dan dimensi mood, itu variabel Y. Dimensi musik itu ada 4 menurut read dan juga signal. Ada ritme, melodi, harmoni, dan juga timbre. Terus dimensi mood itu ada afek positif, afek itu adalah efek. Dan yang kedua afek negatif, itu dari Watson pada tahun 2017. Kemudian ada dari dua dimensi ini, yang mana yang satunya 4 dan juga satunya 2, itu dibuat 16 pernyataan. Di mana pernyataan pertama sampai dengan pernyataan 10 itu adalah dimensi Y. Dan dari pernyataan 11 sampai dengan pernyataan 16 ini menyangkut tentang dimensi X, yaitu ritme, melodi, harmoni, timbre. Terus yang 1 sampai 10 ini afek positif dan juga afek negatifnya. Kemudian langsung ke data-data yang sudah diambil dari Google Formulir, dari kuesioner yang telah saya sebar. Di sini ada variabel X-nya. Pernyataan pertama itu saya hanya mendengarkan instrumental saat belajar. Berdasarkan kuesioner, didapatlah bahwa ada 22 mahasiswa yang jarang atau bahkan tidak mendengarkan musik instrumental saat belajar. Di sini ada 4 orang sangat setuju, 5 orang setuju, 16 orang tidak setuju, dan 6 orang sangat tidak setuju. Kemudian pernyataan yang kedua, ritme atau irama musik sangat mempengaruhi suasana hati saya saat belajar. Nah, dapat disimpulkan sebanyak 25 mahasiswa-mahasiswi sepakat bahwa ritme musik mempengaruhi suasana hati saat sedang belajar. Di mana di sini ada 9 orang yang sangat setuju, kemudian ada 16 orang yang setuju, dan ada 6 orang yang tidak setuju. Selanjutnya, pernyataan yang ketiga pada variabel X, saya suka ritme musik yang rata untuk menemani saya belajar, contohnya pop dan juga jazz. Nah, di sini dapat disimpulkan sebanyak 25. 25 itu dari 12 ditambah dengan 13. Menyukai mendengarkan musik rata saat belajar. Di mana sangat setuju itu ada 12 orang, setuju 13 orang, dan tidak setuju itu ada 6 orang. Kemudian pernyataan selanjutnya, mendengarkan musik dengan melodi dan harmoni yang rendah membuat saya merasa tenang saat belajar. Kemudian berdasarkan surveinya itu ada 6 orang yang sangat setuju, 17 orang setuju, 7 orang tidak setuju, dan 1 orang sangat tidak setuju. Dapat disimpulkan sebanyak 23 mahasiswa-mahasiswi, berarti 6 tambah 17, 23, lebih tenang jika mendengarkan musik dengan melodi dan harmoni rendah saat belajar. Namun ada 8 orang yang tidak setuju gitu. Kemudian selanjutnya itu, saya lebih suka mendengarkan musik dengan ritme dan tempo cepat seperti genre rock, hip hop, R&B, dan reggae karena dapat membangkitkan semangat belajar saya. Berdasarkan survei tersebut, didapatkan ada 6 orang sangat setuju, 11 orang setuju, 12 orang tidak setuju, dan 2 orang sangat tidak setuju. Dapat disimpulkan bahwa 17 orang mahasiswa lebih suka musik dengan ritme dan tempo cepat, dan terdapat 14 mahasiswa-mahasiswi diantaranya yang juga menyukai musik dengan ritme rata. Ini dapat dari sini ya, 17 berarti 6 orang dan 11 orang, kemudian 14, 12 orang, dan 2 orang. Pernyataan selanjutnya atau pernyataan terakhir dari variabel X, saat saya memilih lagu untuk menemani saya belajar, saya tidak mempermasalahkan warna suara penyanyi. Berarti ini masuknya ke timbre ya. Berdasarkan survei ada 12 orang sangat setuju, 15 orang setuju, dan 4 orang tidak setuju. Dapat disimpulkan bahwa 27 mahasiswa-mahasiswi, 12 orang ditambah 15 orang, itu tidak mempermasalahkan warna suara penyanyi saat mereka memilih lagu untuk menemani mereka belajar. Lalu beralih ke variabel Y. Terdapat 10 pernyataan dari dua dimensi, yaitu afek negatif dan juga afek positif. Pernyataan pertama, jika mood sedang tidak baik, maka tidak ada semangat untuk belajar. Mendengarkan musik sebelum belajar atau selama belajar akan menghilangkan bad mood atau suasana hati yang jelek, sehingga semangat untuk belajar akan muncul. Berdasarkan hasil di sini, diagram ini dapat dibaca bahwa 17 orang itu sangat setuju, 9 orang itu setuju, 4 orang tidak setuju, dan 1 orang sangat tidak setuju. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwasannya 26 mahasiswa setuju mendengarkan musik sebelum dan selama belajar membuat mood semakin baik. Nah, selanjutnya pernyataan kedua dari variabel Y, saya selalu mendengarkan musik saat belajar. Dari diagram ini dapat dibaca ada 8 orang sangat setuju, 11 orang setuju, 9 orang tidak setuju, dan 3 orang sangat tidak setuju. Sehingga ditarik kesimpulan, sebanyak 19 mahasiswa-mahasiswi, 11 tambah dengan 8, selalu mendengarkan musik saat belajar. Dan ada 12 orang, yaitu 9 ditambah 3, tidak selalu mendengarkan musik saat belajar. Kemudian pernyataan selanjutnya,
Saya hanya suka mendengarkan musik dari penyanyi favorit saya. Berdasarkan survei, didapatlah 4 orang sangat setuju, 4 orang setuju, 17 orang tidak setuju, dan 6 orang sangat tidak setuju. Sehingga ditarik kesimpulan, sebanyak 23 mahasiswa-mahasiswi tidak hanya mendengarkan musik dari penyanyi favoritnya saja. 23 berarti 17 orang ditambah dengan 6 orang. Lalu, pernyataan selanjutnya. Musik membuat suasana belajar saya tidak monoton dan saya tidak menjadi bosan. Kemudian didapatkan hasil 14 orang sangat setuju, 14 orang setuju, dan 3 orang tidak setuju. Jadi, dapat disimpulkan sebanyak 28 mahasiswa-mahasiswi, 14 ditambah 14, setuju. Jika musik membawa suasana positif saat belajar, berarti ini musik itu membawa efek positif gitu. Kemudian, saya terbiasa mendengarkan musik saat belajar hingga saya membuat playlist khusus. Hasilnya, 8 orang sangat setuju, 8 orang setuju, 14 orang tidak setuju, dan 1 orang sangat tidak setuju. Dapat disimpulkan sebanyak 16 mahasiswa-mahasiswi membuat playlist khusus, namun 15 sisanya mendengarkan musik secara acak. Kuesioner selanjutnya hasilnya yaitu, saya merasa ada yang kurang jika saya belajar tanpa mendengarkan musik. Berdasarkan survei dari kuesioner, didapatkan hasil sebagai berikut. 5 orang sangat setuju, 11 orang setuju, 13 orang tidak setuju, dan 2 orang sangat tidak setuju. Sehingga dapat disimpulkan sebanyak 16 mahasiswa-mahasiswi terbiasa mendengarkan musik sehingga mereka merasa kurang jika tidak mendengarkan musik saat sedang belajar. Lalu, mendengarkan musik membuat saya tidak konsentrasi. Dapat disimpulkan ada hasilnya yaitu 6 orang sangat setuju, 8 orang setuju, 15 orang tidak setuju, dan 2 orang sangat tidak setuju. Sehingga kesimpulannya sebanyak 17 mahasiswa-mahasiswi tidak setuju jika musik membuat efek negatif atau tidak konsentrasi. Efek negatif salah satu dimensi dari mood saat belajar. Kemudian, jika saya sedang belajar atau mengerjakan tugas di tempat umum, misalnya di kafe atau coffee shop, dan ada yang memutar musik, maka saya akan senang dan tidak mempermasalahkannya. Hasilnya adalah 9 orang setuju, 9 orang sangat setuju, 20 orang setuju, 2 orang tidak setuju. Dapat disimpulkan sebanyak 29 mahasiswa-mahasiswi, 20 tambah 9, itu menikmati musik yang diputar di tempat umum meskipun sedang belajar. Selanjutnya, saya selalu mendengarkan musik saat belajar, sehingga tanpa sadar saya seperti ketergantungan dengan musik. Hasilnya 6 orang sangat setuju, 6 orang setuju, 14 orang tidak setuju, dan 5 orang sangat tidak setuju. Disimpulkan 12 mahasiswa-mahasiswi tanpa sadar ketergantungan saat belajar, namun 19 mahasiswa-mahasiswi tidak merasakan adanya ketergantungan dengan musik walaupun selalu mendengarkannya. Lalu, tidak jarang saya ikut bernyanyi saat saya memutar musik, tetapi saya menikmatinya. Dapat dari kesimpulan bahwa 28 mahasiswa-mahasiswi, yaitu yang 14 orang sangat setuju dan 14 orang setuju, sering terbawa suasana dan bernyanyi saat memutar musik, namun itu bukan menjadi efek negatif karena mereka menikmatinya. Sedangkan ada 3 orang yang merasa itu adalah efek negatif. Namun di sini kebanyakan adalah mereka tidak merasakan efek negatif karena mereka memang menikmatinya. Lalu, ini adalah hasil output manual di Excel yang nanti akan saya jelaskan di Excelnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan data yang akan diolah di Excel. Nah, di sini adalah bentuknya data mentah karena masih sangat tidak setuju, setuju, sangat setuju, dan juga sangat tidak setuju gitu. Kemudian cara mengubahnya itu seperti ini. Pakai rumus if. Itu data kuesioner A2, itu data kuesioner A2 yang ini dipencet, kemudian pakai rumus if. Apabila sangat tidak setuju, maka masukkan 1, kemudian tidak setuju 2, setuju 3, dan sangat setuju itu adalah 4. Nah, terus pakai kurung itu ditutup 4 kali karena ini ada buka kurung 4, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian di enter maka akan muncul skalanya di sini. Kemudian nanti ditarik sampai dengan responden ke 31. Nah, setelah memasukkan data seperti ini, datanya dipisah. Di sini variabel X, ini variabel X, kemudian di sini variabel Y. Setelah dipisah, baru nanti dihitung data tunggal dan juga data kelompoknya masing-masing. Data tunggal, data kelompok. Dan yang sebelah sini, ini adalah interval kelas, nilai tengah, tepi kelas bawah, tepi kelas atas, dan lain-lain sebagainya. Saya akan menjelaskan dari variabel X. Setelah dapat data ini, maka dijumlah. Kita buat jumlah, caranya itu pakai rumus sum, V4 sampai dengan AA4. Berarti yang ini, V4, kita blok seperti ini, sampai dengan data paling bawah, itu ini. Nanti, setelah masukin semua di blok, baru di enter, maka akan muncul 21. Bener ya,
ditambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 itu adalah 20, atau 4 kali 5 itu 20, tambah 1 berarti 21. Kemudian nanti ditarik ke bawah. Rumusnya sampai sini. Sama ini. V34 berarti yang ini sampai AA34. Nah, terus yang ini adalah total dari semua jumlah yang ada di sini, di total, dan hasilnya adalah 538. Caranya sama, yaitu pakai rumus sum. Di blok dari sini sampai dengan responden ke 31. Nanti di enter dan akan muncul angka 538. Kemudian beralih kepada data tunggal. Nilai minimal, maksimal, standar deviasi, varian, mean, median, modus, range, kelas, panjang kelas, dan juga jumlah. Di sini nilai minimal caranya itu pakai rumus min dari Excel-nya, pakai formula bar min. AB4 berarti dari sini di blok ke bawah sampai dengan responden 31. Kemudian di enter maka akan muncul nilai minimalnya itu 34. Untuk maksimal caranya sama, tapi pakai rumus max. Di blok dari responden pertama sampai dengan responden 1. Yang di blok adalah yang jumlahnya aja. Kemudian di enter dan dapat hasil 24. Standar deviasi menggunakan rumus STDEV. Kemudian di blok dari responden 1 jumlah sampai dengan bawah responden 31 dan di enter. Maka muncullah hasil 2,54. Kemudian varian, rumusnya pakai var, di blok dari responden 1 sampai dengan responden 31 dan di enter. Maka akan muncul 6,44. Di sini sebetulnya banyak, tapi saya bulatkan menjadi 2 angka di belakang koma. Kemudian mean-nya, untuk mean itu pakai rumus average, itu di blok dari responden 1 sampai dengan responden 31. Nanti akan muncul mean 17,35. Kemudian median, pakai rumus median, di blok dari responden 1 sampai dengan responden 31. Maka akan didapatkan hasil 17. Untuk modus, pakai rumus mode, terus di blok sama caranya, dari responden 1 sampai responden 31, di enter dan akan muncul nilai 16. Untuk range, ini caranya adalah nilai maksimal dikurangi nilai minimal. 24 dikurang 13, hasilnya adalah 11. Kemudian untuk panjang kelas, ini pakai rumus 1 ditambah 3,3 log, terus dikali sama A4, dikali sama jumlahnya berapa. Nanti akan muncul 5,92. Nanti dibulatin jadi 6. Jadi kelasnya itu adalah 6. Kelasnya adalah 6. Kemudian untuk panjang kelasnya, ini caranya AE11, berarti yang ini. AE11 range dengan dibagi kelasnya 6, berarti 11 dibagi 6. Maka akan muncul 1,83 dan dibulatkan 2. Berarti dari sini ke sini nanti akan intervalnya 2. Kemudian untuk jumlahnya 31, tinggal dipakai rumus count A dari sini ke bawah 31. Karena memang benar ya, respondennya adalah 31, jadi N-nya juga 31. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelas. Ini untuk menghitung nantinya outputnya adalah data kelompok. Nah, untuk kelas ini ada 6 ya, karena di sini didapatkan adalah 6, jadi kita tulis kelas 1 sampai dengan 6. Kemudian untuk interval kelas 13 karena dari nilai minimal sampai dengan 14. Kenapa 14? Karena di sini panjang kelasnya hanya 2. 13, 14. Nah, rumusnya itu di sini kita tinggal pakai AI4 berarti yang ini 13 ditambah dengan ini. Kemudian di F4 terlebih dahulu, makanya ada tanda seperti dolar dan dikurang 1 karena udah ada 13. Nanti di enter maka akan muncul nilai 14. Nah, nanti dari sini kita tinggal tarik ke bawah karena nanti akan muncul seperti ini. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, dan lain sebagainya. Kemudian untuk mencari nilai tengah, caranya pakai average dari kemudian, tapi dari sini, interval kelas, kalau untuk kelas 1, untuk nilai tengah kelas 1, berarti interval kelas 1, 13 dan 14. Nanti tinggal di enter dan muncul 13,5 nilai tengahnya. Dan nanti tinggal ditarik ke bawah. Kemudian tepi kelas bawah, TKB itu tepi kelas bawah dan TKA itu tepi kelas atas. Caranya yang ini adalah interval kelas yang ini itu dikurang 0,5. Terus yang ini interval kelas yang 14 itu ditambah dengan 0,5. Nanti muncul dan tinggal ditarik ke bawah dan didapatkan hasil seperti ini. Kemudian untuk frekuensi kumulatif, FK adalah frekuensi kumulatif. Caranya itu pakai rumus frekuensi. Terus untuk mencari frekuensi, ini caranya yang ini pakai dari sini, kemudian yang ini dari sini
14 berarti dikurangi 4 itu 10. Terus sama ke bawah juga kayak gitu. Sampai nanti dapat jumlah 31. Jadi ini di jumlah hasilnya adalah 31. 31 ini tinggal pakai rumus sum, diblok dari sini ke bawah. Hasilnya adalah 31. Sama yang ini hasilnya sama kayak ini karena jumlah respondennya adalah 31. Kemudian FIXI. Nah, untuk dari sini ke sini ini adalah tabel untuk nantinya output data kelompok, karena data kelompok ini adalah pakai rumus FI, XI dikurang X bar dan lain-lain sebagainya. Jadi maka dari itu ditambah tabel yang ini. Nah, terus ini FI, XI berarti frekuensi dikali dengan nilai tengah. Hasilnya ada 54. Untuk kelas pertama berarti 4 dikalikan 13,5 hasilnya adalah 54 dan seterusnya sampai nanti kita pakai jumlah, rumusnya pakai sum juga, diblok dari sini ke bawah hasilnya adalah 532,5. Nah, jadi untuk semuanya ini itu saya buat dengan 2 angka di belakang koma. Jadi tadinya tuh banyak, kemudian saya memutuskan untuk membulatkannya agar lebih enak dilihatnya gitu. Jadi yang dari sini tuh 2 angka di belakang koma. Begitupun dengan ini. Kemudian ini XI, X bar. Rumusnya pakai ABS. Terus XI berarti nilai tengah dikurangi dengan X bar. X bar itu mean. Jadi nilai tengah dikurangi dengan mean. Seperti ini. Tuh, nilai tengah dikurangi dengan mean. Nah, selanjutnya itu nanti ditarik ke bawah dan didapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya, frekuensi dikali XI dikurangi dengan X bar. Nilai tengah dikurangi dengan mean. FI berarti kita tinggal pakai yang ini untuk interval kelas yang pertama. Dikali dengan ini. Jadi langsung saja karena di sini sudah ada. Jadi ini untuk mempermudah, makanya ada tabel tambahan di sini. Untuk mempermudah dan didapatkan hasil seperti ini. AP4 berarti AP4 yang ini sama AR4. AP4, AR4, hasilnya 14,71. Terus ditarik ke bawah saja sampai nanti kita pakai jumlah juga, jumlahnya 62,97. Pakai rumus sum juga, diblok dari sini ke bawah dan nanti didapatkan hasil 62,97. Selanjutnya yang ini, nilai tengah dikurangi mean dipangkatkan 2. Caranya berarti langsung aja ke sini, yang ini AR4 langsung dipangkatkan dengan 2 karena sudah ada ini, jadi langsung tidak perlu ditulis ulang, langsung saja dipangkatkan 2, ditarik ke bawah, kemudian dijumlah pakai rumus sum juga, hasilnya dapat 80,5. Begitupun dengan yang ini, karena ini sudah ada FI dikurangi X bar, jadi kita tinggal tulis, kalau misalnya interval kelas 1 berarti ini, langsung dipangkatkan 2 dan hasilnya segini, dan langsung dicari jumlahnya yaitu pakai sum. Selanjutnya kita langsung beralih ke data kelompok. Nah, di sini pakai mean. Ini berarti frekuensi dikalikan nilai tengah dibagi dengan jumlah frekuensi. Dapat 17,18, kemudian median. Ini tepi bawah ditambah dengan N bagi 2, berarti 31 dibagi 2. Kemudian dikurangi dengan frekuensi, terus dibagi dengan frekuensi kumulatif, dan dikali dengan panjang kelas. Nih, panjang kelasnya berarti 2. Kemudian didapatkan hasil 16,8 untuk median data kelompoknya. Kemudian untuk modus, ini pakai tepi bawah. Jadi ini kalau diperkecil, rumusnya itu berarti pakai tepi bawah. Yang sudah diwarnai ini adalah sebagai patokan bahwa ini yang dipakai untuk median dan modus. Kebetulan di sini median dan modusnya itu sama, yaitu pada interval kelas 15 sampai 16 pada kelas 2 gitu. Kemudian dapatkanlah hasil 15 dari rumus yang sudah ada di sini. Tinggal dimasukkan saja, diikutin, lalu dapatlah hasil modusnya adalah 15. Kemudian simpangan rata-rata, ini langsung ke sini, karena dia FI dikali XI dikurang X bar dibagi sigma FI. Nah, terus berarti yang ini langsung dibagi dengan 31. Didapatkan hasil 2,031. Kemudian untuk varian data kelompok, rumusnya di sini. Ada yang ini, berarti kita karena sudah mencari, jadi tinggal dimasukkan. Jumlah yang ini langsung dibagi dengan 31. Atau dia adalah jumlah dari frekuensi. Lalu dikurang 1. Dikurang 1 karena rumusnya kurang 1. Langsung didapatkan hasil 25,236. Terus untuk standar deviasi, cara mencarinya itu pangkat dari varian. Tapi di sini kita coba pakai 0,5. Karena ini dipangkatin 0,5 pakai pangkat jadi 0,5. Jadi kita langsung ke AF22. Langsung ke varian, terus langsung dipangkatin dengan 0,5.
maka didapatkanlah hasil 5,024. Kemudian koefisien variasi sampel, rumusnya langsung dimasukkan. Berarti yang ini standar deviasinya dibagi dengan X bar atau mean. Kemudian dikali dengan 100%. Maka koefisien variasi sampel X adalah 29%. Kemudian kita beralih ke variabel Y. Nah, selanjutnya untuk variabel Y, caranya sama untuk mencari mulai dari data tunggal sampai dengan data kelompok, karena rumus yang dipakai pun masih sama. Di sini yang membedakan hanyalah kelas yang ada pada variabel Y. Di sini maksudnya kelas itu adalah kelas yang dipakai untuk mencari median dan juga modus. Karena di sini untuk median dipakai kelas kedua dan untuk modus dipakai kelas ketiga. Kenapa seperti itu? Karena pertama dari median kita pakai kelas 2 karena 31 dibagi 2 itu kurang lebih 15. Maka dari frekuensi kumulatif kita cari yang tidak boleh melebihi dari 15. Berarti di sini 9. Karena frekuensi kumulatif selanjutnya adalah 19, jadi kita pakai yang 9 yang mendekati tapi tidak melebihi gitu. Kita pakai yang kelas kedua untuk mencari median, tapi kelas bawahnya itu kita pakai yang kelas kedua. Kemudian untuk yang modus itu kita pakai yang frekuensinya paling banyak, yaitu 10. Makanya kita pakai kelas ketiga. Nanti yang kita akan pakai adalah tepi kelas ke bawah dan juga frekuensi sesuai dengan rumus yang sudah dimasukin di sini. Nanti akan didapatkan hasil seperti ini. Karena untuk variabel X tadi itu dia mediannya 31 dibagi 2 adalah 15. Berarti yang frekuensi kumulatif di sini yang mendekati 14 dan juga kita pakai pada kelas yang sama karena di sini modus frekuensi yang paling banyak adalah 10. Jadi kita pakai di kelas kedua. Namun pada variabel Y dia berbeda. Selanjutnya setelah menjelaskan bagaimana cara mencari data tunggal dan data kelompok pada variabel X dan juga variabel Y, di sini akan mencoba untuk add-ins dari Excel-nya langsung. Caranya itu ke bagian data sini, kemudian data analis, terus kita pilih deskriptif statistik dan oke. Dan di sini input range-nya dari sini ke bawah, kemudian summary statistik, kemudian kita oke. Lalu di sini udah muncul seperti ini, otomatis. Lalu di blok sebentar. Kemudian kita ke home dan buat 2 angka di belakang koma. Karena tadi di Excel yang pertama dan kedua itu pakai 2 angka di belakang koma. Nah, ini untuk variabel X kita pakai main. Mainnya itu di sini setelah saya cari tahu ternyata add-ins yang ada di Excel itu akan sama dengan data tunggal yang dicari secara manual. Mari kita pastikan di sini mainnya 17,35 pada variabel X yang telah saya cari itu mainnya juga 17,35 pakai rumus average. Kemudian kita abaikan standar error karena tidak mencari, kemudian mediannya 17. Variabel X kita cari median 17 sama. Kemudian modusnya 16. Kemudian ada standard deviation, kita pakai rumus STDF. Ini kita dapat 2,54. Di sini juga 2,54. Kemudian sampel variance. Sampel variance kita dapat 6,44. Di sini variance juga 6,44 pakai rumus variance. Kemudian selanjutnya itu ada kurtosis weakness range. Kita dapat di sini berdasarkan add-in 11. Range-nya di sini juga 11. Lalu sheet-nya kita pilih minimumnya 13. 13 sama pakai rumus min. Kemudian maksimum. Di sini juga 24. Lalu sumnya 538. Di sini 538 juga sama ya. Lalu yang terakhir itu ada count atau jumlah. Jumlahnya adalah 31. Karena respondennya juga 31. Nah, di sini bisa dilihat kalau misalnya data tunggal yang dicari secara manual, yang telah saya cari secara manual sama dengan hasil add-ins yang berdasarkan Excel. Kemudian untuk variabel Y. Untuk variabel Y caranya sama, data analis, kemudian oke, ini dihapus. Kemudian kita pilih dari sini. Kita pilih ke bawah sampai dengan responden 31. Kemudian oke. Nah, di sini muncul Nah, di sini sama dibuat dengan 2 angka di belakang koma. Kemudian ini juga 2 angka di belakang koma. Nah, sekarang kita pastikan untuk mean pada variabel Y. Ini data tunggal 29,9
0,03 sama, kemudian mediannya 29, pada variabel Y mediannya juga 29, kemudian modusnya 29, modus 29, kemudian standard deviation STD ini juga 3,83, di sininya 3,83, kemudian variannya 14,63 sama, kemudian range-nya 15, pada cara manual juga 15, maksimalnya nilainya di sini 21, di sini juga 21, kemudian maksimal tadi minimal, yang sekarang maksimal itu 36 sama, lalu sumnya atau jumlahnya itu 900. Kita lihat di sini jumlahnya 900 sama, jumlah total dari ini. Kemudian yang terakhir itu ada count, itu ada jumlah dari datanya, itu ada 31. Pada variabel Y juga 31N ya, karena di sini respondennya juga 31 ya, respondennya juga 31. Jadi berdasarkan add-ins dan juga cara manual itu sama hasilnya dengan data tunggal. Jadi add-ins yang ada di Excel, baik variabel X maupun variabel Y, itu memiliki kesamaan dengan hasil yang telah saya cari pada data tunggal masing-masing variabel. Sekian penjelasan dari saya, dimulai dari Word dan juga Excel. Apabila ada kekurangan dan salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.